Salam kasih dan damai sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersama saya Purnomo dari GKJW Jemaat Lawang, menjumpai saudaraku semua dalam sapaan pagi Majelis Darah Malang 3 Timur, hari Jumat 13 September 2024. Sesuai dengan bacaan kedua di dalam leksionari GKJW, bacaan kita dalam sapaan pagi hari ini terambil dari surat Yakobus 2 ayat 17 hingga 26. Saya akan membacakan untuk kita semua nats yang terambil dari ayat yang ke-17 yang demikian firman Tuhan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudaraku semua yang dikasihi oleh Tuhan, iman yang tidak diikuti dengan perbuatan yang nyata adalah mati. Iman seperti ini tidaklah menyelamatkan, karena iman ini tidak mewujud dalam perbuatan-perbuatan nyata yang seturut dengan kehendak Tuhan. Iman yang mati ini seperti sebuah biji yang terus terpendam di dalam tanah dan tidak pernah bertumbuh mewujud dalam bentuk tunas yang nyata, muncul di permukaan tanah. Biji seperti ini akan mati di dalam tanah. Demikianlah iman kita, haruslah berupa iman yang hidup, iman yang terus mewujud dalam bentuk perbuatan nyata yang seturut dengan kehendak Tuhan. Perbuatan nyata yang mengedepankan perdamaian dan keadilan sosial bagi sesama. Perbuatan yang memberikan kebaikan bagi orang banyak. Saya teringat dengan peristiwa kunjungan Paus Fransiskus ke Masjid Istiqlal di Jakarta beberapa waktu yang lalu, yang merupakan satu peristiwa penting dalam rangkaian perjalanan apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia. Dalam kunjungan tersebut dibacakan satu perikop dari Injil Lukas, yaitu tentang kisah orang Samaria yang baik hati. Terlihat dengan jelas dalam kisah tersebut bagaimana orang Samaria yang dipandang oleh orang Yahudi sebagai orang yang kafir. Namun perbuatan nyata telah dilakukan kepada orang yang menjadi korban perampokan dengan memberikan pertolongan dan upaya penyembuhan atas luka-luka yang dideritanya. Suatu tindakan nyata dari seorang Samaria yang tergerak oleh karena belas kasihan yang mendalam terhadap sesamanya. Dibenarkan oleh Tuhan Yesus karena telah melakukan hukum kasih dengan benar dan tulus ikhlas. Demikian halnya dengan bacaan kita yang pertama dalam daftar bacaan GKJW, Kitab Yosua pasal yang kedua. Dikisahkan seorang perempuan sundal yang bernama Rahab yang tinggal di dalam kota Yeriko dibenarkan oleh karena perbuatan-perbuatannya menyembunyikan dan menolong para pengintai dari bangsa Israel. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman yang hidup haruslah iman yang mewujud dalam perbuatan nyata sesuai dengan kehendak Tuhan. Perbuatan baik bagi sesama yang memberikan rasa keadilan dan perdamaian. Di dalam kita memasuki dan menghayati bulan kitab suci ini, marilah kita sebagai umat Tuhan, warga jemaat GKJW untuk semakin dikuatkan dalam mewujudkan iman yang hidup di dalam kehidupan kita masing-masing hari demi harinya. Bersama keluarga, tetangga, rekan kerja, saudara sepelayanan, dan warga jemaat lainnya, marilah kita wujudkan iman yang hidup ini. Kiranya Tuhan Yesus yang akan menguatkan iman kita agar senantiasa hidup di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.